Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang ini ya, konsistensi logika, strategi pembalikan, dan teknik model. Nah, di mana tujuannya metode ini untuk membuktikan apakah si argumen atau logika kita itu konsisten atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan bahas tentang konsistensi logika. Jadi konsistensi logika itu sebenarnya seperti yang sudah aku jelasin tadi ya. Untuk mengecek konsistensi apakah si logika ini konsisten atau enggak menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau untuk strategi pembalikan itu dia membuktikan konsistensi dari sebuah argumen itu menggunakan teknik pembalikan. Sedangkan teknik model ini aku bilang adalah sebuah teknik baru di mana kita bisa membuktikan konsistennya atau validnya dari sebuah argumen menggunakan teknik kira-kira. Nah, teknik kira-kira yang seperti apa nih kita akan bahas ya. Nah, sebuah logika itu sebenarnya dikatakan konsisten apabila si logika itu nilainya apa namanya ya? Si premisnya itu premis 1, premis 2 dan seterusnya itu nilainya true, dan conclusion atau kesimpulannya nilainya true. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan ada premisnya nih, premis 1, 2-nya ada salah satunya false. Nah, itu sebenarnya kalau untuk membuktikan konsisten atau enggak itu tidak perlu kita perhatikan ya. Yang kita perhatikan adalah premisnya itu yang menilai true dan pasti harus konklusinya atau kesimpulan harus menilai true. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau yang lain itu masih bisa kita abaikan. Kalau yang lain kita perhatikan cuma untuk membuktikan bahwa si argumen itu valid atau tidak. Jadi seperti itu. Itu adalah konsistensi logika. Sedangkan validitas argumen itu menunjukkan apabila si hasil dari tabel kebenarannya atau hasil dari pencarian argumen itu hasilnya adalah tautologi, itu disebut dengan valid. Sedangkan konsisten apabila si premisnya true, sedangkan konklusinya pasti juga hasilnya true. Menggunakan apa? Bisa menggunakan tabel kebenaran atau menggunakan strategi pembalikan, atau kita bisa menggunakan teknik model. Oh iya, salah, untuk strategi pembalikan itu nanti akan berbeda sendiri ya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Jadi untuk konsistensi logika itu seperti itu ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita masuk ke contoh untuk membuktikan konsistensi logika itu yang seperti gimana sih. Nah, oke. Contohnya di sini sama seperti contoh yang di contoh-contoh sebelumnya. Jadi jika band Noah mengadakan konser, maka jika harga tiket tidak terlalu mahal, maka penonton akan ramai. Jika band Noah mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu mahal. Dengan demikian, jika band Noah mengadakan konser, maka penonton akan ramai. Nah, ini adalah contoh untuk konsistensi, contoh untuk video kali ini ya. Nah, selanjutnya, sebuah argumen itu valid atau konsisten itu kita bisa buktikan menggunakan tabel kebenaran atau menggunakan penjelasan logika, atau nanti kita bisa menggunakan teknik model nanti yang akan kita coba nanti di selanjutnya ya. Oke, argumen itu dikatakan valid apabila premisnya true dan kesimpulannya bernilai true, atau bisa dibilang hasilnya adalah tautologi. Konsisten itu apabila si premisnya true, sama sih kurang lebih sama, premisnya true dan conclusion juga true, seperti itu ya. Kalau untuk valid ini tidak hanya true ya, di sini aku tambah lagi tidak hanya nilainya true. Jadi kalau misalkan si premisnya true, false, hasilnya ada true, nah itu juga bisa dikatakan valid juga ya. Tapi intinya balik lagi, validitas argumen itu dikatakan valid apabila dia tautologis, gitu aja. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi nih. Jadi untuk logika ini, apabila ada kata-kata dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa itu dia bukan premis. Dia bisa katakan dia conclusion. Selanjutnya ada tambahan lagi. Jadi jika tidak terdapat kalimat dengan demikian atau conclusion di dalam satu argumen, itu dia tidak bisa dikatakan sebuah argumen. Argumen itu bisa dikatakan utuh sebagai argumen apabila dia memiliki conclusion atau kesimpulan. Pokoknya ceknya itu ada kata-kata dengan demikian. Nah, biasanya itu. Ada lagi nggak istilah lain dengan demikian? Mungkin ada ya, tapi untuk saat ini yang kita tahu adalah dengan demikian. Itu untuk membuktikan bahwa dia kesimpulan atau tidak. Nah, kalau di contoh tadi itu ada kata-kata dengan demikian, maka bisa dibilang ini adalah kesimpulan, sedangkan kalimat sebelumnya itu adalah premis. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk menguji konsisten atau tidak logikanya, kita harus mengubah argumen itu menjadi variabel proposisional.
Nah, untuk mengubahnya sama seperti video sebelumnya, kalian bisa lihat aja ya. Aku lupa di di video keberapa. Jadi mengubah dari kalimat argumen itu menjadi sebuah variabel proposisional. Nah, selanjutnya kita coba menemukan bahwa di sini A, B, dan C, di mana A itu Noah mengadakan konser, B harga tiket terlalu mahal, dan C penonton ramai. Kenapa harus A, B, dan C? Nah, boleh kalian pakai yang lain, boleh X, Y, Z. Nah, biasanya kalau untuk variabel mengubah kalimat tidak argumen itu biasanya variabelnya kalau nggak A, B, C, X, Y, Z, atau P, Q, R. Kenapa sih menggunakan ini? Aku juga kurang tahu ya. Tapi kalau biasanya kalau kita belajar dari SD SMP, biasanya yang dipakai ini A, B, C, X, Y, Z, sama P, Q, R. Jarang dia menggunakan D, E, F, J, K, L, jarang. Karena mungkin ini merupakan salah satu dari huruf yang paling mudah diingat ya, mungkin ya. Aku juga kurang tahu. Mungkin kalian kalau ada yang tahu bisa komen kenapa sih rata-rata kalau untuk soal-soal penyelesaian seperti ini menggunakan ABC atau XY atau PQR. Tapi di sini kita menggunakan ABC aja yang gampang ya. Nah, selanjutnya setelah kita ubah jadi variabel logika seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita membuktikan dia konsisten atau enggak, kita gunakan ini untuk kalau merangkainya gampang ya, merangkai antar logika tadi, dimana kalau antar premis kita menggunakan operator logika n, sedangkan kalau untuk menggabungkan dengan kesimpulan kita menggunakan operator logika implikasi seperti itu. Oke, langsung masuk aja ke tabel kebenaran. Nah, kalau bisa dibilang di sini untuk dia valid atau tidak, itu kalian lihat hasilnya adalah tautologi. Sedangkan untuk konsisten, nah untuk konsistensi sebuah logika kita lihat di sininya ya, yang aku beri tanda biru ini ya. Nah, kalau di sini dia menilai true semua, itu bisa dikatakan dia konsisten. Tapi kalau di sini dia ada false atau enggak di sini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kalau yang ini masih bisa kita abaikan untuk membuktikan bahwa dia konsisten atau enggak. Kalau yang ini kita perhatikan, ini sebenarnya untuk menguji bahwa dia valid atau tidak. Jadi kalau untuk menguji dia konsisten atau enggak, di sini kita lihat dari yang premis 1 dan premis 2-nya nilainya true semua dan hasilnya pasti true. Nah, itu disebut dengan konsisten. Nah, kalau di sini dari tabel kebenaran yang kita buat untuk argumen ini dia menunjukkan dia valid dan konsisten, dimana hasilnya adalah true semua, valid. Sedangkan untuk yang konsisten di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, itu untuk penyelesaian contoh. Selanjutnya, kalau misalkan ada metode lain lagi sebenarnya sih, strategi pembalikan. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih seperti konsistensi logika atau pembuktian kebenaran logika yang umum. Cuma bedanya di sini kesimpulannya kita negasikan. Dan teknik strategi pembalikan ini akan kita pakai juga di teknik model. Nah, sebenarnya ini salah satu strategi, namanya juga strategi pembalikan sebenarnya. Kita akan lihat ya. Nah, sebenarnya kalau disuruh milih menggunakan teknik yang tabel kebenaran biasa atau menggunakan strategi pembalikan, kalau aku sih lebih milih yang biasa aja, standar ya. Cuma di sini kita ada teorinya, sudah kita pelajarin aja. Oke, untuk strategi pembalikan sama kayak contoh sebelumnya. Nah, cuma di sini untuk conclusionnya kita negasikan aja. Ya sudah conclusion yang dinegasikan, maka kita rangkai sama kayak tadi juga untuk menggabungkannya ya. Oh iya, satu ada yang terlupa. Jadi kalau untuk di sini untuk merangkai premisnya kita menggunakan ini ya, dan jadi agak berbeda dengan yang konsistensi konsistensi logika yang sebelumnya atau contoh sebelumnya. Jadi untuk merangkai premisnya dia menggunakan ini dan. Jadi dia menggunakan dan semuanya, entah dia antar premis atau antar premis ke kesimpulan, dia menggunakan dan semua, tidak menggunakan ini ya. Oke, selanjutnya dibuat aja tabel kebenaran. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini pada baris 3, 5, 6, 7 dan 8. Nah, di sini seperti sudah aku jelasin. Kalau misalkan di sini kita lihat hasilnya dia menilai false,
dan juga hasil operasi. Nah, misalkan P1 benar true sedangkan kesimpulannya false, maka dia bisa dikatakan dia konsisten. Sama, berarti kan karena dia menggunakan strategi pembalikan, maka bisa dibilang kalau dibalik lagi ke awal berarti dia hasilnya true, kan pasti gitu kan. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka dia bisa dibilang si si argumen itu dia konsisten. Sedangkan kalau untuk valid atau enggak, nah, kalau menggunakan strategi pembalikan aku belum nemu ya. Dia pembuktian validitasnya kayak gimana, tapi untuk yang aku tahu kalau untuk membuktikan konsisten kalau menggunakan strategi pembalikan itu cara yang cukup bagus juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk strategi pembalikan, conclusionnya dinegasikan, terus merangkai antara premis dan kesimpulan dia menggunakan operator conjunction atau dan, seperti itu. Nah, itu untuk strategi pembalikan. Nah, selanjutnya ada juga kita disebut dengan teknik model. Jadi sebenarnya teknik model itu sama seperti kalau kalian belajar di matematika, ada misalkan X plus 1 sama dengan 2. Kira-kira nilai X nya tuh berapa sih? Nah, kan gampang, tinggal X kita substitusikan nanti 1. Nah, berarti nilainya adalah X adalah sama dengan 1, perkira aja kan, kira-kira. Boleh nggak X nya kalau misalkan minus misalkan X nya apa nih, berapa nih? Nggak ada ya X nya ya. Oh, ini contohnya terlalu anu. Jadi X plus Y sama dengan 2. Nah, kira-kira X nya berapa? X nya mungkin bisa 2, bisa 0, 1 atau 0 atau 2, kan ada banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teknik model itu kalau aku bilang sih teknik kira-kira, dimana kita mengira-ngira si argumen ini nilainya true, si argumen ini nilai false, dan seterusnya. Oke. Dan juga dia menggunakan strategi pembalikan, dimana conclusionnya nanti akan dinegasikan juga. Oke. Jadi model argumen yang konsisten itu adalah seperti ini. Semua premis itu harus true dan juga kesimpulannya harus true. Jadi itu disebut dengan model yang argumen yang konsisten ya. Nah, pada contoh sebelumnya kita sudah mengubah argumen itu menjadi variabel. Terus kita coba menggunakan strategi pembalikan, di mana kita menegasikan hasil dari logika itu menjadi false. Jadi sebenarnya logikanya kita perkirakan bahwa nilainya adalah true semua nih. Nah, true semua, baru nanti hasilnya kita coba negasikan menjadi false. Kita menggunakan strategi pembalikan, di mana conclusion kita akan negasikan ya. Kita akan balik nilainya seperti ini. Ini asalnya adalah nilainya adalah true semua. Ini tanda sama dengan 3 ini ekuivalen dengan true. Terus kita menggunakan strategi pembalikan, maka dia hasilnya akan false seperti ini. Nah, selanjutnya langkah 1 adalah kita coba cek dulu kita pastikan dulu semua variabel itu sudah memiliki nilai. Variabel proporsional sudah memiliki nilai. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke conclusion. Nah, di conclusion itu sendiri kita sudah tahu nilainya ya. A implikasi C itu ekuivalen dengan false. Berarti kalau ekuivalen dengan false berarti ada kemungkinan kalau di sini implikasi itu dia akan menilai false apabila pernyataan 1 itu true dan pernyataan 2 ada false. Berarti sudah kita pastikan bahwa variabel A dan variabel C nilainya adalah true dan false. Oke. Sekarang kita sudah tahu nilai A dan C. Selanjutnya kita kemana sih? Premis 1 atau premis 2? Kita mulai dari paling atas saja ya. Kita mulai dari premis 1. Karena kita sudah tahu A dan C nya adalah true dan false, maka otomatis kita bisa tahu B nya. Tinggal kita coba beberapa di sini ya. B negasi B implikasi C, maka biasanya kalau hasilnya true berarti ada kemungkinan bahwa si negasi B itu adalah nilai yang false. Dia akan menilai bernilai true. Bernilai true apabila, kalau nggak salah aku lupa ya. Seingat aku sih, coba cari aja di tabel kebenaran. Kalau seingat aku sih dia akan menilai true apabila kode variabelnya false ya. Kalau aku nggak salah sih. Atau gimana ya? Coba cari aja di internet ya. Aku lupa. Jadi hasilnya adalah di sini kalian bisa lihat bahwa si B-nya, si negasi B-nya sekarang nilainya adalah ekuivalen dengan F. Dan pada saat kita coba kita balikin lagi negasi B akan F, berarti
Kalau B biasa berarti dia equivalent dengan nilai true. Sedangkan nah, selanjutnya kita sekarang sudah tahu nih A, B, C-nya sudah tahu nilainya, maka tinggal kita cari aja. Oke, yang untuk premis 2 kita tinggal cek aja. Seperti ini hasilnya. Nah, oke. True false ya, maka dia hasilnya true. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini ya. Ini tinggal dicoba aja sebenarnya, kalian cek aja tabel kebenaran apakah ini benar atau salah ya. Oke. Nah, selanjutnya bentar. Ini true false. Ya, coba dicek aja ya, benar aku benar ya. Oke. Selanjutnya ini kalau sudah kita ketahui nilai A dan B-nya, A, B, dan C-nya. Nah, selanjutnya kita coba bandingin sama nilai tadi yang sudah kita coba ya. Nah, ternyata pada saat kita bandingin, ternyata si premis 2 itu mengalami perubahan nilai. Karena tadi ya, karena ada perubahan nilai itu, asalnya kita prediksi bahwa si premis 1 dan premis 2 itu true semua. Ternyata pada saat kita melakukan perbandingan ini, hasilnya dia false. True false, hasilnya dia false. Nah, karena dia false, maka prediksi kita agak meleset ya. Namanya juga kira-kira, teknik kira-kira. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan di premis 1 dan premis 2, maka bisa dikatakan bahwa si argumen itu konsisten dan valid. Jadi gampang ya. Jadi kita menggunakan teknik kira-kira. Ternyata pada saat kita melakukan teknik kira-kira terjadi perubahan nih di premis 1 dan premis 2, premis 1 atau premis 2, maka dia bisa dikatakan valid dan konsisten. Kalau misalkan tidak terjadi perubahan, maka si argumen itu dinyatakan tidak valid dan tidak konsisten. Nah, gampangnya seperti itu. Lebih mudah kan daripada teknik menggunakan tabel kebenaran. Sebenarnya lebih mudah. Cuma masalahnya sih satu, ini kira-kira. Kalau perkiraan kalian salah, atau mungkin permisalan kalian itu salah, maka untuk hasilnya mungkin bisa salah juga. Jadi ini intinya adalah teliti. Kalau kalian lebih teliti, hasilnya pasti akan kalian bisa ketahui. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk teknik model seperti itu. Jadi dia menggunakan teknik kira-kira. Jadi perkiraan pertama adalah, kalau aku sih gampangnya semua premis true dan konklusinya kita kira-kira nilainya false. Sudah gitu aja. Jadi nanti kalau untuk mencari nilai A, B, C itu sebenarnya gampang, nggak mesti dari kesimpulan ya. Bisa mungkin dari ini, dari premis 2 bisa. Cuma kalau untuk di sini kita mulai dari kesimpulannya karena ini yang paling gampang ya. Jadi kalian cari yang paling gampang aja nilainya. Nilainya paling gampang dulu. Kalau di sini kan ini harus negasikan dulu kan lebih lama kan. Nah, ini kita mulai dari yang paling gampang dulu. Nah, karena terjadi perubahan maka hasilnya kan disebut dengan konsisten dan valid. Nah, seperti itu. Itu aja sih untuk teknik model. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari ya, untuk logika ini sebenarnya ada dua teknik untuk membuktikan kebenaran dari argumen menggunakan tabel dan juga menggunakan teknik model yang sudah aku jelasin. Cuma teknik model ini dia untuk membuktikan sebuah argumen itu valid dan konsisten, bukan dia menunjukkan bahwa si argumen itu valid atau valid aja atau konsisten aja enggak. Nah, jadi kalau bedanya seperti itu antara tabel kebenaran dan teknik model. Cuma kalau untuk teknik model itu otomatis dua pertanyaan bisa terjawab ya, seperti itu. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Untuk pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.